Selamat siang Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 6 proses costing yang berfokus pada average assumption. Saya Dewa Ayu Anggita Saraswati dengan NIM 071. Saya Kristina Permana dengan NIM akhir 078. Saya Dinda Jengmi Belia dengan NIM akhir 062. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu akumulasi proses costing. Yang pertama, job order costing itu produk yang diproduksi dicatat secara terpisah dalam kelompok yang dikerjakan bersamaan berdasarkan setiap pesanan tertentu. Lalu ada proses costing dan bersifat homogen, yaitu unit produk memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, pabrik susu kemasan memproduksi 5.000 dalam sebulan. Dari situ membutuhkan bahan proses dan kualitas yang sama. Biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dikumpulkan dalam satu pusat biaya dan dibagi rata ke 5.000 produk. Maka pencatatan ini berfokus pada dalam pencatatan skala besar dan berbasis departemen. Terdapat syarat bahwa semua produk yang diproses dalam pusat biaya harus gunakan sumber daya dan jumlah yang sama. Jika tidak, metode ini akan menyebabkan distorsi dalam biaya produk, yaitu metode ini akurat karena diproses satu departemen dan menggunakan sumber daya yang sama, sehingga menghindari distorsi atau ketidaktepatan perhitungan biaya produk. Lalu costing departments atau penentuan biaya berdasarkan departemen. Proses produksi terjadi di beberapa departemen yang masing-masing memiliki pekerjaan khusus dan tertentu sampai penyelesaian produk. Akuntansi untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Konsep dasar yang digunakan proses costing dan job order costing tetap sama dengan mengumpulkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Pada job order costing hanya satu akun WIP atau work in process untuk semua pekerjaan karena berbasis pesanan khusus. Dan proses costing, setiap departemen memiliki akun WIP karena sifatnya massal dan tidak bisa dijadikan satu ke pekerjaan individual. Yang pertama, material cost atau bahan baku. Ada pengendalian penggunaan bahan baku, yaitu memastikan digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi dan tidak terjadi pemborosan untuk melakukan biaya produksi dengan menjaga kualitas dan mencegah kehilangan bahan baku. Prosedur dari pengendalian internal yaitu bukti permintaan bahan baku untuk mengontrol penggunaan bahan baku. Jika tidak dicatat secara terpisah, maka total biaya bahan baku dihitung dengan metode pembelian awal ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir, yang bertujuan untuk mengetahui banyak bahan baku yang digunakan selama produksi. Maka, work in process atau WIP Departemen Pemotongan atau Cutting Department $13.608. Lalu, WIP Departemen Perakitan atau Assembly Department $7.296. Maka total bahan bakunya adalah $20.904. Yang kedua adalah labor cost. Adanya perbedaan kartu jam kerja harian atau kartu absensi karena akan adanya perbedaan pencatatan biaya tenaga kerja antara job order costing dan proses costing yang akan lebih maksimal untuk mencatat jam kerja. Contohnya, untuk tenaga kerja di Departemen Pemotongan selama 500 jam dan perakitan 912 jam yang dikalikan $10 untuk setiap jamnya. Maka $5.000 ditambah $9.210 dihasilkan beban gaji $14.210. 3. Factory overhead cost atau biaya overhead pabrik. Biaya aktual atau biaya yang benar-benar dikeluarkan atau bisa juga biaya overhead yang benar-benar terjadi. Contoh ini akan menggunakan tarif $20.900 sesuai dengan periode sebelumnya. Biaya yang dialokasikan adalah metode pembagian biaya agar lebih akurat dan sesuai. Contoh tarifnya $7.60 per jam untuk departemen pemotongan dan $12 per jam untuk departemen perakitan. Di bulan tersebut atau di bulan Januari seperti yang ada di buku, itu terdapat 1040 jam untuk mesin di departemen pemotongan dan 921 jam tenaga kerja langsung di departemen perakitan. Maka untuk departemen pemotongan yaitu $7.60 dikalikan 1040 jam, lalu departemen perakitan 921 jam dikalikan $12, maka total overhead pabrik yang dibebankan adalah $18.956.
didapatkan selisih sebesar $1.944 dari biaya overhead aktual $20.900 dikurangi dengan overhead yang dibebankan yaitu $18.956, maka biaya aktual lebih tinggi dari overhead yang dibebankan. Ketika perbedaan overhead yang dialokasikan dengan aktual lebih selisihnya relatif kecil, maka dapat dibebankan ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika selisihnya besar, maka harus dialokasikan ke persediaan akhir. Jika ada barang uang masih dalam proses atau belum terjual, maka sebagian selisih dimasukkan ke persediaan akhir. Dan cost of goods sold yaitu jika ada produk yang telah terjual, overhead yang berkaitan dengan produk harus dimasukkan ke cost of goods sold. Agar laporan keuangan lebih akurat, yang keempat ada combining labor and factory overhead cost. Perusahaan memilih untuk menggabungkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik menjadi satu biaya, yaitu biaya konversi. Contohnya, yang pertama itu tanpa otomatisasi. Itu tuh pabrik pakaian yang menggunakan pekerja penjahit secara langsung, maka membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi jumlah yang banyak. 2. Dengan otomatisasi. Penggunaan mesin menggantikan banyak tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang menurun. Contohnya di resto makanan cepat saji, menerapkan self-order menggunakan aplikasi di alat komunikasi dengan handphone, atau di layar yang sudah disediakan pada resto tersebut. Yang dulunya ketika kita ingin pesan tanpa adanya otomatisasi, kita tuh harus berhadapan langsung dengan kasirnya dan membayar secara langsung. Departemen melaporkan bahwa persediaan akhir dalam proses kerja telah selesai dengan bahan 100% dan 50% untuk konversi biaya di bulan April. Berikut adalah data biaya dari pekerjaan dalam proses atau work in process beginning inventory dan cost added to process during the current period. Persediaan awal selesai pada departemen sebelumnya dan bahan yang digunakan selesai selama sebanyak 80%, lalu untuk biaya konversi sebesar 25%. Lalu perlu menghitung unit ekuivalennya. Berdasarkan yang pertama, stok awal dengan 800 galon, maka 20% dikalikan dengan bahan, yaitu 800, hasilnya 160 unit ekuivalen. Dan 75% dikalikan dengan 800, maka hasilnya 600 unit ekuivalen. Jadi, untuk 75% dan 20% itu hasil dari yang pertama tadi, yang 80% yang sudah digunakan, yang selesai, itu dari 100 dikurangi 80, jadi sisa 20% yang dihitung. Dan 100 kurangi 25, harus menghitung lagi 75%, maka dikalikan dengan 75%. Yang kedua, unit yang dimulai dan selesai dalam periode ini 5.000 galon, karena dari 5.800 tersisa 5.000 galon dan dipindahkan ke departemen pengemasan yang sudah selesai 100%. Maka ekuivalen material dan conversion cost-nya adalah 5.000 unit. Yang ketiga, stok akhir dengan 1.000 galon, bahan sudah 100%, maka 1.000 unit ekuivalen dan conversion cost baru 50%, maka 500 unit ekuivalen. Lalu, ini laporan biaya produksinya di slide sebelumnya juga. Masuk ke bagian cost charge to department yang beginning inventory tetap disesuaikan dan dimasukkan ke total cost. Lalu, cost added during the current period atau biaya ditambahkan selama periode berjalan masih sama seperti slide sebelumnya. Equivalent unit yang sudah dihitung juga dimasukkan. Lalu, untuk unit cost adalah hasil dari total cost dibagi equivalent unit. Maka total biaya dibebankan ke departemen adalah $39.920 pada total persediaan awal atau total cost in beginning inventory ditambah dengan total biaya pada biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, $43.315. Dan unit cost-nya dijumlah seperti biasa menjadi $6.55. Masuk pada cost account for as follows atau biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. From beginning inventory-nya sama seperti di atas. Lalu masuk ke cost to complete the period atau biaya produksi untuk menyelesaikan periode. Untuk bahan, tenaga kerja, dan factory dengan stok awal 800 lalu membutuhkan 20%, 75% untuk menyelesaikannya. Maka ekuivalennya seperti yang sudah dihitung dan unit cost-nya sama seperti di bagian cost added during the current period. $3.395 dari total biaya awal sebelumnya. Maka untuk mendapatkannya dari equivalent unit dikalikan dengan unit cost-nya. Jangan lupa pada bagian start and complete this period atau dimulai dan diselesaikan pada periode ini sesuai dengan yang sudah dibahas. Maka $32.750 hasil dari equivalent unit dikalikan dengan unit cost.
maka total cost-nya adalah $37.665. Lalu pada WIP, ending inventory 1.000 didapatkan dari slide sebelumnya yang sudah dikatakan. Dan dikatakan persentase penyelesaian akhirnya adalah 100% bahan baku dan 50% untuk masing-masing untuk tenaga kerja dan overhead. Lalu, unit dikalikan dengan persentase penyelesaiannya akan menghasilkan unit equivalent. Begitu juga untuk unit cost. Perhitungannya sama, unit cost dikalikan dengan equivalent unit. $5.650 adalah jumlah dari total cost yang dijumlah dengan total cost transfer to canning department, atau total biaya yang ditransfer ke departemen pengelengan adalah $43.315. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang the cost of production report atau laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi itu sebenarnya apa sih? Nah, laporan biaya produksi adalah lembar kerja yang menyajikan jumlah biaya yang diakumulasikan dan dibebankan ke produksi selama 1 bulan atau periode lainnya. Juga di dalam laporan biaya produksi itu memiliki banyak bentuk. Yang pertama, kita harus menunjukkan total dan biaya unit pekerjaan yang diterima dari satu atau lebih departemen lain. Nah, yang kedua, total dan biaya unit bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen. Yang ketiga, biaya persediaan pekerjaan dalam proses awal dan akhir. Dan yang keempat yaitu biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi. Nah, laporan biaya produksi juga mencakup jadwal kuantitas yang menunjukkan jumlah total unit produk yang menjadi tanggung jawab departemen dan disposisi unit ini. Nah, jadi proses alokasi itu ditentukan dari biaya unit yang ditransfer keluar dari departemen dan yang tersisa dalam persediaan akhir. Karena biaya juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, tetapi asumsi arus biaya harus tetap diadopsi. Asumsi arus biaya umumnya yang digunakan untuk persediaan pekerjaan dalam proses adalah biaya rata-rata atau average assumption dan biaya FIFO atau first in first out. Unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, atau overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Untuk mengilustrasikan, di sini diasumsikan melalui perusahaan American Share Company yang menggunakan sistem biaya proses dengan asumsi arus biaya FIFO. Di sini disajikan data produksi di bulan Januari, yaitu unit dalam pekerjaan dalam proses, beginning inventory, pemotongan 100 dan perakitan 180, unit mulai dalam proses di departemen pemotongan ada 600, unit dipindahkan ke departemen perakitan ada 500. Lalu unit yang diterima dari departemen pemotongan ada di dalam perakitan ada 500 dan unit yang dipindahkan ke inventaris barang jadi ada 580 dan unit dalam pekerjaan dalam proses di dalam persediaan akhir itu ada 200 untuk pemotongan dan perakitan ada 100. Berdasarkan asumsi aliran biaya FIFO, biaya unit pertama yang ditransfer keluar departemen dianggap berasal dari persediaan awal. Jika unit dalam persediaan tidak lengkap, pada awal periode, unit tersebut harus diselesaikan dengan biaya periode berjalan sebelum dapat ditransfer untuk keluar departemen. Nah, saldo unit yang akan diperhitungkan hanya berisi biaya periode berjalan. Sebagai konsekuensi dari prosedur pelapisan persediaan ini, unit ekuivalen dihitung hanya untuk biaya periode berjalan. Total unit ekuivalen periode berjalan adalah jumlah unit ekuivalen biaya periode berjalan yang ditambahkan untuk menyelesaikan unit dalam persediaan awal, ditambah jumlah unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan, plus unit ekuivalen dalam persediaan akhir. Nah, untuk menghitung unit ekuivalen biaya periode berjalan yang diperlukan untuk menyelesaikan unit dalam persediaan awal, tahap penyelesaian persediaan awal harus diketahui dulu. Di sini disajikan data biaya bulan Januari, yaitu pekerjaan dalam proses atau persediaan awal. Untuk biaya dari departemen sebelumnya, di departemen pemotongan tidak ada, di departemen perakitan yaitu $8.320, lalu di material atau di bahan ada $1.892, di perakitan 830, untuk tenaga kerja atau labor, di pemotongan ada 400 dan di perakitan ada 475, lalu di tenaga kerja, di biaya overhead pabrik di pemotongan ada 796 dan di perakitan 518. Lalu biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan. Untuk departemen pemotongan, bahan ada 13.608, untuk perakitan 7.296, untuk tenaga kerja di departemen pemotongan ada 5.000, di departemen perakitan ada 9.210, untuk biaya overhead pabrik di pemotongan ada 7.904 dan di departemen perakitan ada 11.052. Nah, dengan demikian unit ekuivalen departemen pemotongan periode berjalan untuk setiap elemen biaya dihitung sebagai berikut. Biaya yang ditambahkan pada periode berjalan di bahan ada 20, tenaga kerja 60 dan overhead 40. Lalu ada unit
unit setara dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan, yaitu di bahan ada 400, tenaga kerja 400, dan overhead 400. Juga ada unit ekuivalen dalam persediaan akhir, di bahan ada 120, di tenaga kerja ada 40, dan di overhead ada 80. Di materials 20, 400, dan 120 itu ditambah hasilnya adalah 540 sebagai unit ekuivalen dari biaya periode berjalan. Di tenaga kerja dari 60 ditambah 400 juga 40, itu hasilnya 500 sebagai unit ekuivalen dan dari biaya periode berjalan. Dan di overhead ada 40 ditambah 400 ditambah 80, hasilnya 520. Nah, sebagai alternatif, jumlah unit ekuivalen periode berjalan dapat dihitung dengan mengurangi jumlah unit ekuivalen dalam persediaan awal dari jumlah total unit ekuivalen yang akan dihitung jika biaya rata-rata digunakan. Kesetaraan ini ditunjukkan dengan menggunakan data yang sama seperti berikut. Ada unit setara ditransfer keluar, di material ada 500 ditambah 120, hasilnya 620. Lalu di tenaga kerja ada 500 ditambah 40, hasilnya 540. Dan di overhead pabrik ada 500 ditambah 80, yaitu jadinya 580. Itu adalah total dari unit ekuivalen. Lalu itu setelah ditotal, unit ekuivalen itu dikurangi dengan unit ekuivalen dalam persediaan awal, yaitu 620 di dalam material, bahan 620 dikurang 80, hasilnya 540. Di tenaga kerja 540 dikurang 40, hasilnya 500. Dan di overhead pabrik 580 dikurang 60, hasilnya 520. Lalu terlepas dari cara mana yang digunakan untuk menghitung unit ekuivalen periode berjalan, biaya periode berjalan Departemen Pemotongan per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya ditentukan sebagai berikut. Untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan, di bahan itu ada 13.608 ditambah 540. Itu kok dibagi? Itu ada menambah di Departemen Material itu dengan menambahkan biaya selama periode berjalan, yaitu $13.608 dibagi dengan unit ekuivalen yang tadi diperhitungkan di lembar atas, yaitu 540, hasilnya 25,20 sen. Lalu untuk tenaga kerja ada 5.000 dibagi 500 unit ekuivalennya, hasilnya $10. Lalu untuk overhead pabrik itu 7.904 dibagi 520, hasilnya $15,20. Ini adalah laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan perusahaan American Care Company. Yang pertama ada kuantitas schedule, materials 80%, tenaga kerja 40%, dan overhead ada 60%. Lalu itu untuk persediaan awal dan persediaan akhir, materials ada 60%, tenaga kerja 20%, dan overhead pabrik ada 40%. Ini semua dari kuantitas schedule, cost charge to department, cost accounted for as follows. Itu semua sudah dibahas di slide sebelumnya. Ini adalah perincian dari semua proses penghitungan yang ada di slide sebelumnya. Dan total cost yang terakumulasi ada $29.600. Oke, setelah biaya ditransfer dari pemotongan ke perakitan telah ditentukan, laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan dapat disiapkan. Ini adalah unit ekuivalen periode berjalan di Departemen Perakitan, yaitu ditentukan sebagai berikut. Yaitu biaya yang ditambahkan pada periode berjalan, yaitu unit ekuivalen dalam persediaan awal dari departemen sebelumnya 0, untuk bahan 108, untuk tenaga kerja 144, untuk overhead 144 juga. Lalu unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan. Di departemen sebelumnya ada 400, bahan 400, tenaga kerja 400, dan overhead 400. Lalu ada unit setara dalam persediaan akhir, itu departemen sebelumnya 100, bahan 100, tenaga kerja 70, dan overhead 70. Lalu ada satuan arus yang setara biaya periode atau equivalent units of current period cost, yang di departemen sebelumnya ada 500. Itu hasil dari penambahan 400 dan 100. Lalu 608 itu dari penambahan 108 ditambah 400 ditambah 100. Lalu ada 614 itu 144 ditambah 400 ditambah 70. Dan yang overhead 614 itu 114 ditambah 400 ditambah 70. Lalu biaya per unit ekuivalen yang ditambahkan selama periode berjalan di Departemen Perakitan ditentukan sebagai berikut. Nah, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu dari departemen sebelumnya ada $24.960 dibagi dengan unit ekuivalen 500, hasilnya $49,92. Di bahan ada $7.296 dibagi 608, hasilnya $12. Di tenaga kerja ada 9.210 dibagi 614, hasilnya $15. Di overhead ada 11.052 dibagi dengan 614, hasilnya $18. Jurnal entry untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Perakitan ke persediaan barang jadi adalah debit persediaan barang jadi, kreditnya work in process assembly department.
Di sini disajikan juga laporan biaya produksi dari Departemen Perakitan atau Assembly Department dari perusahaan American Share Company. Yang pertama, ada quantity schedule, persediaan awal di material ada 40%, tenaga kerja 20%, dan overhead ada 20%. Lalu persediaan akhirnya, materials ada 100%, tenaga kerja 70%, dan overhead 70%. Lalu disajikan juga cost charge to department, cost accounted for as follows, dan total cost accounted for. Itu adalah total akumulasi dari semuanya yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Slide sebelumnya itu merupakan proses perincian yang akhirnya jadi laporan biaya produksi untuk Departemen Perakitan. Dan total cost yang terakumulasi untuk laporan biaya produksi Departemen Perakitan ada $62.661. Proses penghitungan biaya dengan asumsi aliran biaya rata-rata. Proses costing adalah metode yang digunakan ketika produk yang diproduksi dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan melalui proses produksi. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses atau departemen, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk mendapatkan biaya per unit. Average cash flow assumption adalah metode untuk menghitung biaya per unit, yaitu biaya total dibagi dengan total unit yang diproduksi untuk mendapatkan biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata ini kemudian digunakan untuk menentukan biaya barang yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi, serta biaya persediaan akhir. Berikut ini adalah data produksi untuk bulan Januari berdasarkan data dari American Share Company. Menyajikan data produksi untuk dua departemen, yaitu cutting dan assembly, termasuk unit dalam persediaan awal, unit yang dimulai, unit yang ditransfer, unit yang diterima, dan unit dalam persediaan akhir. Pengawas departemen melaporkan bahwa inventaris penyelesaian persediaan akhir untuk bahan baku di departemen pemotongan 60%, bahan baku di departemen perakitan 100%, tenaga kerja di departemen pemotongan 20%, tenaga kerja di departemen perakitan 70%. Mengenai biaya overhead pabrik, persediaan akhir di departemen pemotongan 40% dan di departemen perakitan 70%. Selanjutnya, data biaya dan konsep biaya rata-rata. Yang pertama, data biaya untuk bulan Januari. Di sini disajikan biaya dari departemen sebelumnya untuk pemotongan tidak ada dan perakitan 8.320, bahan pemotongan 1.892 dan perakitan 830, tenaga kerja pemotongan 400 dan perakitan 475, overhead pabrik pemotongan 769 dan perakitan 518. Kemudian biaya tambahan ke proses selama periode berjalan yaitu bahan pemotongan 13.608, perakitan 7.296, tenaga kerja pemotongan 5.000, perakitan 9.210 dan overhead pabrik pemotongan 7.904 dan perakitan 11.052. Kemudian unit yang setara untuk setiap elemen biaya di departemen pemotongan dihitung dengan menambahkan jumlah unit yang setara yang ditransfer keluar dari departemen ke yang ada di persediaan akhir sebagai berikut. Total bahan 620, total tenaga kerja 540 dan total overhead 580. Rata-rata biaya per unit setara di departemen pemotongan ditentukan sebagai berikut. Biaya dalam persediaan awal, biaya ditambahkan selama periode berjalan. Total biaya yang harus diperhitungkan yaitu total bahan 15.500, total tenaga kerja 5.400, dan total overhead 8.700. Kemudian dibagi dengan total unit ekuivalen sehingga total bahan 25, total tenaga kerja 10, dan total overhead 15. Berikut ini laporan dari biaya produksi pemotongan untuk bulan Januari. Schedule kuantitas unit dalam proses awal 100, unit yang dimulai dalam proses 600, total unit 700, unit yang ditransfer ke departemen assembly 500, unit dalam proses akhir 200, total unit 700. Perhitungan unit ekuivalen dihitung untuk setiap elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Karena presentase penyelesaiannya mungkin berbeda. Kemudian bahan baku, unit yang ditransfer 500, unit dalam proses akhir 60%, bagi 200 kali 60% sama dengan 120. Total unit ekuivalen 500 tambah 120, 620. Tenaga kerja unit yang ditransfer 500, unit dalam proses akhir 20% selesai, bagi 200 kali 200% sama dengan 40. Total unit ekuivalen 500 tambah 40 sama dengan 540. Ya, overhead unit yang ditransfer 500, unit dalam proses akhir 40% sampai selesai, bagi 200 kali 400% sama dengan 80. Total unit ekuivalen 500 tambah 80 sama dengan 580. Biaya yang dibebankan ke departemen persediaan awal, bahan baku 1.892, tenaga kerja 400, overhead 796, totalnya 3.088. Biaya per periode berjalan, bahan baku 13.608, tenaga kerja 5.000, overhead 7.904, totalnya 26.512. Total biaya 3.088 tambah 26.512 sama dengan 29.000. Perhitungan biaya per unit ekuivalen, bahan baku 15.500 bagi 620 sama dengan 25, tenaga kerja 5.400 bagi 540 10, overhead 8.700 bagi 580 sama dengan 15. Biaya yang diperhitungkan ditransfer ke departemen assembly 500 unit kali 50 sama dengan 25.000. Persediaan akhir, bahan baku 120 unit kali 25 sama dengan 3.000, tenaga kerja 40 unit kali 10 sama dengan 400, overhead 80 unit kali 15 sama dengan 1.200, total 4.600. Total biaya yang diperhitungkan 25.000 tambah 4.600 sama dengan 29.600.
Perhitungan unit ekuivalen dan biaya per unit di Departemen Perakitan. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di Departemen Perakitan dihitung dengan menambahkan jumlah unit ekuivalen yang ditransfer keluar Departemen ke jumlah dalam persediaan akhir sebagai berikut. Unit ekuivalen yang ditransfer keluar ditambah unit ekuivalen persediaan akhir total dari departemen sebelumnya, yaitu 680, total bahan 680, total tenaga kerja 650, dan total overhead 650. Kemudian biaya rata-rata per unit ekuivalen di Departemen Perakitan ditentukan sebagai berikut. Biaya dalam persediaan awal, biaya ditambahkan selama periode saat ini, yaitu total dari departemen sebelumnya 33.320, total bahan 8.126, total tenaga kerja 9.685, dan total overhead 11.570. Kemudian dibagi dengan total ekuivalen sehingga total departemen sebelumnya 49,00, total bahan 11,95, total tenaga kerja 14,90, dan total overhead 17,80. Ini laporan dari biaya produksi Departemen Perakitan. Yang pertama ada skill kuantitas. Unit dalam proses awal 180, unit yang diterima dari Departemen Cutting 500, total unit 680, unit yang ditransfer ke barang jadi yaitu 580, unit dalam proses akhir 100, total unit 680. Perhitungan unit ekuivalen dari Departemen Cutting, unit yang ditransfer 580, unit dalam proses akhir 100, total unit ekuivalen 580 tambah 100 sama dengan 680. Bahan baku, unit yang ditransfer 580, unit dalam proses akhir 100% bagi 100, total unit ekuivalen 580 tambah 100 sama dengan 680. Tenaga kerja, unit yang ditransfer 580, unit dalam proses akhir 70% bagi 100 kali 70% sama dengan 70. Total unit ekuivalen 580 tambah 70 sama dengan 650. Overhead, unit yang ditransfer 580, unit dalam proses akhir 70% bagi 100 kali 70% sama dengan 70. Total unit ekuivalen 580 tambah 70, 650. Biaya yang dibebankan ke departemen. Persediaan awal dari Departemen Cutting 8.320, bahan baku 830, tenaga kerja 475, overhead 518, total 10.143. Biaya periode berjalan dari Departemen Cutting 25.000, bahan baku 7.296, tenaga kerja 9.210, overhead 11.052, total 52.558. Total biaya 10.143 tambah 52.558 sama dengan 62.701. Perhitungan biaya per unit ekuivalen dari Departemen Cutting 33.320 bagi 680 49,00, bahan baku 8.126 bagi 680 11,95, tenaga kerja 9.685 bagi 650 14,90, overhead 11.570 bagi 650 17,80. Biaya yang diperhitungkan ditransfer ke barang jadi 580 unit kali 93,65 54.317. Persediaan akhir dari Departemen Cutting 100 unit kali 49,00 yaitu 4.900. Bahan baku 100 unit kali 11,95 yaitu 1.195. Tenaga kerja 70 unit kali 14,90 itu 1043. Overhead 70 unit kali 17,80 1246. Total 8.384. Total biaya yang diperhitungkan 54.317 tambah 8.384 sama dengan 62.701.